Hai, udah lama kan gue udah konten. Oh ya, maaf banget ya guys, terbanget banget lah pokoknya. Kenapa nggak bikin season 3 lagi? Oh ya, satu hal lagi yang paling penting, yaitu cerita kali ini tentang cerita Ridwan guys. Kok Ridwan bang? Karena di sini kita bakalan ceritain Ridwan sama kembarannya. Kembarannya itu Mas Iwan, tapi ntar kita akan pisahin ya guys ya. Tapi dia ada mobil guys, seru sobat sumpah. Aja guys, gaya aja. Oh iya bentar. Sebelum kita lanjut jangan lupa like, comment, subscribe ya guys ya. Pokoknya cerita ini tentang Ridwan guys. Soalnya nanti cerita selanjutnya bakalan gue ceritain guys ya, diceritain tentang kisah Ridwan. Soalnya Ridwan udah mulai jarang masuk polisi guys. Kenapa bang? Pokoknya ada alasannya si Ridwan kenapa dia pindah. Pokoknya tutup terus video kali ini, oke? Dan ini adalah The Secret of the Ridwan. Oke, ini tentang kisah The Secret of the Mas Iwan atau Ridwan. Setelah kejadian yang ada di rumah sakit, Ridwan akhirnya pulang. Sumpah. Ada capek. Ada. Dan inilah awal kisah dari Secret of the Ridwan, oke? Dan pokoknya tadi ada suara mak gue. Oke, lanjut. Aduh. Udahlah, gue mau ke atas dulu. Kisah kali ini mungkin ada sangkut pautnya sama karakternya Juna ya. Oh ya, katanya setelah Juna bikin akun baru lagi guys. Anjir lah. Oke, lanjut ke ceritanya. Mungkin ini uang jajan gue sedikit banget. Ya karena kenapa? Ya buat apa ya? Buat banyak beli kebutuhan ya guys ya. Aduh. Capek gue, mobilnya udah gue gadai. Gue minum lah. Enak. Ntar gue cari-cari lah tempat bagus, tapi gue mau ganti baju dulu. Nggak selesai ganti baju juga. Adalah, gue mau pergi-pergi dah. Mana ya? Gue kali ini nggak mau kelihatan sama bocah-bocah gue dah, sama orang-orang yang kenal sama gue. Tapi sebentar. Sejak kapan ya gue pulang? Soalnya gue akhir-akhir ini jarang pulang. Aduh, mama, pak. Hei kau mas, hati-hati dong mas. Aduh, halangin gua aja lu ya anjing. Weh, gua bukan binatang pak. Udahlah, capek gua ketemu manusia kayak gitu. Pulang dari tempat, lecet kan muka gua jadinya ini. Kenapa nih? Sebentar, gua butuh obat dulu dah. Tapi mana ya? Gua mau ke atas dulu dah. Siapa tahu ada ramuan atau gimana gitu. Gue dulu emang punya penyakit kayaknya. Soalnya gue dulu pernah minta ramas, tapi gak tau gue sekarang mau di mana. Di ramuannya. Cobalah gue minum dikit. Aduh. Sepertinya sudahlah. Gue mau tidur. Gue butuh istirahat dulu dah. Cuci tangan dulu dah. Dan tiba-tiba pun dirinya seperti ada sosok di depan cerminnya, yang sepertinya bukan sosok dirinya. Teh. Mendingan lu sama gua aja. Siapa itu? Apa itu cuma cermin doang atau gimana? Aku adalah bayangan dirimu versi beda. Hah? Versi beda? Maksudnya apa tuh? Lihat di cermin bro. Hahaha. Lu siapa lu? Kok menyerupai gua? Hahaha. Sepertinya dia melupakan masa lalunya. Masa lalu apaan pula? Aku adalah dirimu, tetapi versi yang kebalik. Maksud lu apa, ha? Lu lihat aja nanti setelah lu cuci tangan. Awas lu ya. Gua akan tidur dulu. Siapa tahu gua gak bakal kayak tadi.
Semoga Tuhan melindungi saya. Oke, selamat tidur semua. Setelah 30 menit dan seperti itu anak gak percaya sama gua. Sepertinya dia lupa banget sama masa lalu dia. Makanya dia nggak tahu apa-apa tentang rumah ini. Dan juga di sini ada cave rahasia. Jika dia tidak tahu cave itu, maka gua aja yang akan menelusurinya. Hehehe. Ganti pakaian dulu lah. Oke, disinilah tempat yang paling bagus. Oke, bagus. Sepertinya dibawa aja dah. Gua akan ambil alat-alatnya. Itu dia, baju-baju di situ. Well. Sebenarnya dia nggak tahu apa-apa dengan pedang ini. Sorry guys, ini pedangnya seharusnya ini gua nggak munculin, tapi gak munculin api-api maksudnya ya guys ya. Oke, lanjut. Pedang ini sebenarnya memiliki kekuatan api, cuman dia tidak tahu rahasia apa dengan pedang ini. Baiklah, akan ku upgrade ya di tempat cave itu. Waktunya untuk mengembalikan dia seperti dulu. Dulu aku adalah sosok seperti dia, tapi aku adalah rival buruknya dia. Dan aku merupakan orang yang merasuki dia sampai tidak sadarkan diri. Itu. Dan cepat dia tahu apapun dengan aku. Seharusnya dia mengerti kalau aku itu, kalau dia ingin tahu aku pasti ada tanda-tanda luka ini. Waktu yang memperbaiki pedang gua ini atau pedang dia. Waktunya untuk perbaikan. Itu pokoknya adalah pokoknya. Oke, pedangnya udah bagus. Sepertinya aku merasakan sesuatu di luar. Gak apa-apa, aku akan bisa serang dia sendiri. Aku tahu siapa itu. Dan ya, ternyata adalah orang-orang atau makhluk yang menjaga Ridwan agar gua tidak merasuki dia. Pasti suruhan Ramas, yakin jaga yang akan setiasa untuk melindungi Pak Ridwan, atau kami adalah suruhan Ramas untuk melindungi dia dari jiwa kau yang seperti terbalik. Cih. Sepertinya masa lalu yang 16 tahun yang lalu, atau bisa dibilang tahun 2024 dan 2025, kalian tidak diterima kan kalau aku itu masuk kembali. Setelah aku udah lama banget dari 2024, tolong tahun 2025 aku terperangkap dari tempat kalian itu yang menyiksa aku itu. Kalau begitu, rasakan ini. Serang dia pasukan. Siap. Ya. Cah. Kekuatan jurus tonjokan maut. Berani-beraninya kalian ya. Kami tidak berani. Kami hanya ingin melawan kau saja. Dan kami tidak akan melukai tubuh dia sendiri. Teman-teman, serang dia. Karena kita diperintah oleh Ramas dari dulu untuk menjaga Ridwan karena ramuan merah itu. Siap. Ayo guys, kita serang dia. Baiklah. Kalian mau apa sebenarnya? Gue gak salah apa-apa. Kekuatan pedang ilahi. Hiya, cha. Hecat. Dia sepertinya tidak mau mengalah dari tubuh itu. Ini tubuh gua. Seperti dia mulai ketawa. Iyalah, gua ketawa karena kemampuan kalian lucu sekali. Kurang ajar dia, bos. Ayo bos, serang dia. Kali ini gak ada kata ampun dari gua. Ya, apa itu? Ya, tangan berapi dari Blazing Fire. Iya, akan rasakan ipan itu Blazing Fire. Kita tidak akan pernah kalah. Ayo, kita berempat bisa kalahkan dia tanpa muska. Kami akan setiasa untuk mengikuti dari perintah Ramas.
Kalian mau nyerang gue gimana? Blazing fire. Waktunya untuk menghabisi kalian. Kami tidak akan pernah tunduk ke siapapun. Seperti kau, bacotku. Jurus Meteor Blazing. Het. Anjir, meteor kecil loh. Iyalah, itu Meteor Blazing. Sini kau. Hit. Ya, ya, Nah, ini yang ketiga nih. Kau sudah kalah. Woi, kalian berdua mau ngalahin gua? Baiklah, bonus eksklusif kalian serang gua. Seperti dia masa sombong. Bukan masa sombong, cuman tendangan Blazing Frost. Tendangan Blazing Frost. Tendangan Blazing. Set. Blazing Strike. Gua menghilang-hilang, gak bakal dilacak lu. Wah, ini yang kelima pengen nih. Cepatlah keluar. Itu aja kau. Alamak. Hit. Kekuatan strike punch. Ayo semua ya, kita pergi. Sepertinya dia tidak sesadarkan diri karena dia langsung berubah jadi Ridwan, bukan jadi Iwan lagi. Yalah, semoga dia sembuh dari kekuatan dari Ridwan itu. Karena si Iwan itu terlalu kuat dari segi kekuatan dari Ridwan. Ayo, kita kunci kekuatan atau jiwa dari si Iwan. Ayo. Lihat. Bentar. Apa terjadi? Hah? Kok ada bekas api di sini? Sini rumah kakek gua yang dulu. Hah? Apa gua ke rumah kakek gua yang dulu ya? Sepertinya gua melacak dulu. Sepertinya ada yang aneh. Kenapa gua bisa ke sini ya? Aduh, nggak ngerti gua maksudnya apa ini. Dah lah, gua cari dulu informasi dari rumah kakek gua. Orang gua jarang pulang banget. Nah, ketemu bukunya. Ini buku yang udah lama gue kagak cari-cari selama ini. Selama ini gue hanya mencari duit doang, anjing. Oke, waktunya kita cek. Buku apa ini? Oke, dari kakek buyut. Selama ini kakek pernah memberitahumu rahasia yang sebenarnya, tapi kamu tidak pernah mengecek rahasia ini. Rahasia apa ini? Gue harus cek lebih dalam lagi. Kekuatan sebenarnya dari Ridwan sebenarnya sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Atas. Maka itu kamu dilahirkan, tapi kamu tidak ingin diurus oleh ayah dan juga ibu kamu. Sebab itu, karena ibumu adalah anak kakek, jadi kakek yang akan mengurusmu. Jadi ibu dan ayahmu membuangmu di rumah kakek, dan mereka pun meninggalkan tempat ini. Dan semenjak itu aku mengurusmu, dan aku mendidikmu tanpa kekuatan elemen itu. Kekuatan elemen yang dikasih Tuhan Yang Maha Atas itu, atau Yang Maha Esa dari Tuhan itu, diberikan oleh kau. Dan itu kekuatan langka, dan kamu salah satu bayi yang memiliki kekuatan api, serta kau memiliki sifat yang memiliki banyak sisi, dan kamu memiliki dua sisi yang berbeda, yaitu sisi baik dan sisi jahat. Sisi negatif yaitu adalah kamu tidak bisa mengendalikan diri kau dan kau kehilangan jiwamu. Dan yang kedua yaitu positif, kamu bisa mengendalikan tubuhmu tapi tanpa kekuatan api itu. Namanya Blazing Fire. Tunggu, apa? Blazing Fire? Iya, Blazing Fire itu adalah merupakan kekuatan alami dari dewa-dewa. Tetapi Tuhan mengasihnya di salah orang atau salah dewa. Seharusnya tidak ditaruh oleh orang-orang seperti kau. Tetapi Tuhan mengabaikannya. Bisa jadi karena di masa depan kau akan orang yang dibutuhkan pada masa akhir zaman atau peperangan invasi. Ini adalah sampaian kakek yang sudah kamu baca. Dan kakek pun masih mengingat kamu sebagai anak yang baik. Dan kakek selalu mengurusmu. Jadi
selama ini aku diberikan kota spesial dari yang maha atas dong. Mana mungkin aku bisa jadi kayak gini. Tapi kalau kayak gitu, aku berarti aku harus mempelajari kekuatan aku ini. Dan aku bisa memulihkan kota Brookhaven dari invasi James Cook dan juga brother-brothernya itu. Ya, mulai sekarang gua akan berlatih sendiri untuk menjadi yang lebih kuat. Baiklah, gua masih ingat banget di kantor polisi dulu ada robot-robot. Mungkin gua akan servis robot itu dan gua akan perbaiki dia. Mungkin bisa jadi gua bisa perbaiki robot itu. Baiklah, gua akan menyelinap masuk diam-diam. Tapi mungkin adegannya nggak akan di sini, nggak akan gua taruh. Mungkin adegannya ditaruh di tempat mana. Baiklah, waktunya bersiap-siap. Oke guys, ini di tempatnya Ridwan ya guys, ini tempat objek-objeknya. Karena Ridwan dulu suka mempelajari teknologi dan dia juga dulu suka sekolah swasta dan juga dia kuliah pintar dalam bidang teknologi dan bidang informasi. Oke, lanjut. Oke, udah gue las kepalanya. Aduh, kepalanya udah hilang coy, karena kepalanya udah dikapak-kapakin sama beberapa narapidana pas waktu itu, pas kebakaran sedikit gua. Baiklah, akan gue perbaiki lagi nih kepalanya. Bagus. Jadi sekarang dia boleh bergerak. Baiklah, waktunya akan gua cloning. Cloning maksudnya gua akan membuat dia menjadi dua. Jadi dua ya. Akan gue bikin. Yang itu tuh akan gue pindahin dah. Jadi satu aja. Oke, saatnya kemampuan ganda. Waktunya diubah menjadi dua. Yaca. Lah ya jadi dua. Siap untuk melayani kau tuan. Aku juga. Kami berdua akan melayani kau. Gila. Ternyata emang bisa dihack ya. Ntar kalau gue kapan-kapan gue hack dah sistem mereka. Hai tuan, kamu mikirkan apa? Apakah kamu sedang ngomong dalam hati kah? Iya. Ya sudah, kalau begitu kami akan kasih kau kami akan turuti tugas kau. Baguslah robot-robot. Aku ingin turuti tugas kalian. Bosku. Siap. Kali ini aku akan melatih kalian dan kalian akan ku coba untuk kulawan. Kamu manusia biasa, mana mungkin kamu bisa. Diam kau. Kau juga dibuat oleh dia. Kita harus tunduk pada dia. Betul. Jika tidak, gua hancurin lagi kepala lu. Iya, maaf. Gak sengaja tuan. Bagus kalau begitu. Gua akan latih kalian. Dan gua akan ngelatih diri gue sendiri. Bagus kalau begitu. Biar kamu tanpa alat-alat yang kamu butuhkan. Biar kamu butuh pukulan saja. Tapi kami butuh senjata tidak. Kalian tidak butuh senjata. Kalian hanya Kalian hanya butuh tentakel kalian untuk mencapit-capit apa yang kalian mau, oke? Kami siap melayani kamu, tuan. Bagus. Kita akan jalan nih, oke? Baiklah, kalau begitu mereka latihan ya, guys ya. Dan setelah latihan mereka pun lelah. Karena mereka udah berjam-jam latihan. Tuan, kami sudah capek. Alah, kami sudah juga capek. Baiklah, karena kalian sudah latihan, mungkin ini latihan sekarang buat gue ya, dan lu pada. Karena gue butuh tes doang nih. Siap tuan, tapi pas kami sudah dikalahkan oleh kau, apakah kami akan digunakan lagi? Belum tentu sih, tapi akan kugunakan lagi kok kalau aku butuh. Baiklah tuanku. Oke tuanku, cepat kalahkan kami berdua. Easy mah. Ayo bro, kita kalahkan dia. Karena dia gak punya senjata dan juga gak bisa nyerang. Gue bilang apa tadi? Jangan usah tenge 2 kali lu sekarang. Maaf. Oke, latihan sekarang. Hiat. Cia. Hahaha. Apakah ini kelincahan manusia tetapi tidak bisa menyerang? Ayo bro, semangat. Ya kan lu bantu juga, kocak. Oh ya maaf tuan. Ya. Hahaha. Cet. Kau mau lari kemana bosku? Kekuatan tentakel. Tangkap dia. Lumayan lah kau bisa hancurin tanah. Tentakel cepat.
Sudah 4 tentakel sudah kugunakan. Bro, lihat. Cia. Tentakel, serang. Apakah ini kekuatan kalian sebenarnya? Ayo bro, kita gaskin. Kita bikin dia sampai mokat. Wah, jangan bikin gua mokat, gua pencipta lu. Maaf, ya cah. Hap. Kekuatan laser mata. Wah, lu jangan bikin apa sih pohon bolong. Sorry tuan. Ya. Ayo bro, maju gua. Udah maju nih. Siap. Waktunya tembakan laser pemusnah. Apakah itu kekuatan kalian? Baiklah. Akan kutunjukkan kekuatanku. Hancur api. Kekuatan kartu api. Hup. Kekuatan body punch smash. Waktunya untuk mengalahkan kalian berdua. Ya. Alamak, ya kuat sekali. Kau yang satu juga masih lolos. Ampun. Kali ini gak ada kata ampun. Kekuatan kartu api. Kekuatan api. Blazing strike. Ya. Gile. Tangan gua yang ada di sini, yaitu di bagian kiri, tangan gua semakin banyak api karena gua ingin mengontrol kekuatan api ini. Apa-apaan itu? Dia sangatlah kuat. Kartu ini adalah kartu milik gua dan kartu ini tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Ampun tuan, aku meremehkan kau tadi. Gak apa-apa. Tetapi ini kekuatan terakhir gua buat kalian semua. Kekuatan api. Kartu api. Kekuatan membara. Kekuatan api fireball. Ini dia kekuatan kartu api. Tangan smash. Hand smash. Iya. Menyala bangku. Menyala bos. Aduh, kerusakannya parah lagi. Malas perbaiki ya. Kabur aja dah. Apa ini? Otakku pusing sekali. Sepertinya dirimu akan kehilangan jati dirimu sebenarnya. Maksud kau siapa? Kau pasti jiwa kebalikan aku kan? Cepat ngaku kau di mana? Ya, sepertinya kamu lupakan siapa sebenarnya dirimu dan kau adalah orang yang bisa dibilang kasihan pada zaman dahulu. Siapa kau itu? Jawab. Aku tidak akan beritahumu ketika semuanya sudah selesai dan kau akan menghadapi tantangan selanjutnya. Dan rumah kau akan dihancurkan oleh Jamscook. Apa sih? Dasar kontol. Maaf bahasa kasar. Tawa lagi dia bocah. Baiklah, sampai ketemu lagi. Pasti kekuatan api nih ada rahasia tersembunyi dari jiwa kebalikan gua. Kenapa dinding itu retak? Itu kan Mr. Ethan. Well. Sepertinya aku ingin membutuhkan dirimu dan aku ingin kekuatan darimu. Maksudmu? Mr. Ethan? Aku sebenarnya ingin meminta sesuatu kepada dirimu dan aku ingin membutuhkan kekuatan energi kamu. Maksud kau apa? Aku hanya ingin membutuhkan dirimu sebenarnya. Dirimu sebenarnya bukan Ridwan tapi Iwan. Maksud kau apa? Sepertinya kamu sepertinya belum tahu masa lalu sebenarnya kau. Aku akan menceritakan itu sebelum kau menyerangku terlebih dahulu. Jadi saat kau dibuang oleh ibumu dan bapak kamu dirawat oleh kakekmu. Dan kakekmu juga ternyata juga seorang memiliki kekuatan blazing fire. Apa? Jadi sebenarnya dia itu bohong. Dia sebenarnya dia adalah
penyihir, dan penyihir itu membagikan kekuatan dia ke dirimu, dan kekuatan dari kakek lu itu dikirim ke lu dan transfer. Dia jadi manusia biasa, lu jadi manusia yang memiliki kekuatan api, dan lu sebenarnya belum tahu kekuatan itu. Dan makanya kenapa kenapa emak lu dan juga bapak lu membuang lu di tempat ini, karena kau memiliki kekuatan api dari dulu. Tetapi kekuatan yang sebenarnya, yang asli sebenarnya dari kakekmu itu. Jadi aku dulunya memiliki kekuatan api, tapi kayak kakek aku dong. Bukan maksudnya kayak gitu. Tapi maksudnya kekuatan apinya emang dari kamu, dari lahir. Tapi kekuatan api yang besar sampai ada jiwa kebalikanmu itu dari kakekmu itu. Jadi kakek gue selama ini yang membuat gue memiliki rival gue yang sendiri dong. Ya, namanya Mr. Iwan. Mr. Iwan, iya. Dan dia adalah orang yang merasuki kau. Dan kau sebenarnya dirasuki dia saat kau minum ramuan yang tidak sengaja oleh kau minum tempat polisi kerja pas kau bersama Ramas. Apa? Iya. Kau ternyata mudah banget dibodohi oleh Ramas. Tidak mungkin. Jadi dia berbohong dengan aku dong. Iya. Kenapa begitu? Kenapa? Karena dia tidak mau kau sampai terlibat dengan roh jahat yang ada di dirimu itu. Begitu toh. Dan kali ini aku tidak ingin menyerangmu, tetapi anak buahku yang akan menyerang. Waktunya kalian berdua serang. Waktunya untuk menyerang. Kami untuk bersiap untuk menyerang kau. Baiklah. Ini adalah terakhir kali aku berngomong, oke? Hati-hatilah. Di masa depan mungkin kau adalah ancaman terburuk kami, tapi kau tidak akan lolos dariku. Mungkin kau akan lolos dari aku kali ini, tapi di masa depan aku yakin kamu pasti akan menolong kota Katulistiwa yang sedang kami jajah. Apa? Tidak mungkin. Kau Sam bukan? Yang waktu itu kau, ya aku itu, yang di depan ladang itu kan, tempat petani kuda. Bro, Rudy. Haha, iya benar. Kita yang akan membunuhmu kali ini. Sejak kapan kalian bisa kayak gitu, ha? Kami adalah teman dari si Mr. Eta dan James Cook. Jadi kami disewa oleh dia. Dan kami sangat bersyukur banget ya, Rudy. Hahaha. Kali ini kami tidak akan membiarkan kau lepas begitu saja. Kalau kami bisa mengalahkanmu, kami akan mendapatkan $1 miliar. Apa? Pasti uang dari korupsi kan? Aku tidak tahu. Dan kali ini kau tidak bakal bisa menyerang kami, karena ini adalah kekuatan dari tembaga. Tembaga? Iya, armor tembaga. Dan kali ini kau tidak akan bisa kalahkanku. Dan juga Rudy, ya kan? Ya, Sam. Jadi Sam, iya, aku yang datang ke sini dan aku disuruh oleh dia. Ayo bro, kalahkan dia sampai jiwanya tidak sampai tersisa. Siap. Waktunya untuk menghancurkan Mr. Ridwan. Anjir, lu pada nginjek ke tanah cuman itu doang. Sampai begitu doang. Itu nggak patah pedang kalian, ha? Kekuatan kartu merah, kartu api. Kekuatan kartu api. Kekuatan pelindung api. Gak usah bersembunyi lah, bro. Rudy. Oke. Siap. Pecah. Waktunya gerudi pedang. Hancur. Apa? Alamak. Bro, Sam, cepat. Rasakan ini. Ada pukulan pansat. Topi gua. Ya. Kekuatan putar balik.
Kekuatan kalian adalah kekuatan yang paling gua lihat dari sebelumnya. Het. Ah, ah, ah. Potong dia bro, sampai tak bersisa nyawanya. Kekuatan katupnya api. Kekuatan blazing strike. Ah. Cah, 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 cah. Ah. Lo membuat gua marah. Lu ya. Topeng lo udah lepas dan armor lo lepas. Ini nggak lucu sama sekali, bro. Kalahkan dia. Ya. Kekuatan tornado api. Ya. Topengnya juga kelepas bukan? Sial. Ya. Kondisi gue walaupun sekarat gue masih bisa bertarung. Cah. Ya. Bagaimana apakah kau siap bertarung lagi, bodoh? Jawablah. Kali ini aku tidak akan menyerah. Begitu rupanya. Kau ini terlalu lemah. Pasti dirimu yang lain itu pasti berbicara denganmu. Kau akan kurasuki. Dalam hitungan 1, 2, dan 3. Mumpung kayak gitu. Rut, bantu gue Rut. Siap. Kita kalahkan si bajingan ini. Lu gak bakal bisa ngalahin gue. Gua lebih kuat daripada kalian. Sepertinya ketawa-ketawa gini bukan dia yang asli dah. Kalian sepertinya benar. Kalau ini bukanlah Ridwan, tapi Iwan. Sepertinya dia ketawa-ketawa, bener kan? Sepertinya kalian butuh kenikmatan seperti gua. On fire, rain. Ini ceritanya api ya guys ya. Panas. Kalian membuat rambutnya gua jadi sobek, jadi kepotong-potong. Kali ini gak akan gua ampuni kalian semua. Ini dia pukulan punch. Waktunya untuk serangan kepada si Sam. Panas. Tolong. Jangan. Please. Help. Tolong Rudy. Dia sudah gosong. Ketinggalan dulu juga. Ya. Kalian semua ternyata payah. Kalian tidak bisa mengalahkanku dengan mudah. Waktunya untuk mengganti sesuatu. Sudah selesai kayaknya. Halo. Ya, dari tempat mana polisi camp? Kami dari polisi 0128140. Kenapa kalian memanggil saya? Oke, kami ingin memperingati bahwa ada sesuatu yang ada di tempat kota cyber. Kota cyber yang mana, weh? Kota cyber ada sesuatu, yaitu terjadi kehilangan Ridwan. Apa? Ridwan? Kita harus cari tempat dia di mana sembunyi. Seharusnya aku tahu rumahnya. Baiklah kalian semua, ikuti aku tempatnya. Akan aku kirimkan ya. Baiklah kalau begitu. Oke. Jadi itu bocah loh. Kok nggak kelihatan sampai sekarang ya? Akan ku cari kenapa dia tidak datang tempat polisi cyber. Seharusnya dia datang, tapi ya gitu. George juga masih di rumah sakit. Waktunya sudah sampai. Oke, sudah sampai. Sudah pada duluan lah ya. Soalnya pada deket kok. Ini dia
kota cyber. Waduh, capeknya. Hei pak, lagi aja mereka. Hei pak. Oke, menaikkan gaming sama si Gilking. Iya benar. Kami dari Inspektur Kota Brookhaven Katulistiwa alias para SWAT atau polisi-polisi di kota Katulistiwa kata saya membutuhkan kau. Ayo cepat ikut kami. Bagaimana orangnya pak? Sebenarnya orangnya aman, cuma mungkin ada masalah sedikit sama beberapa orang-orang. Kenapa pak orang-orangnya? Ditujukan oleh orang-orang itu sepertinya orang-orang itu sudah pada tiada. Maksud bapak siapa itu? Sepertinya Ridwan mengalami kecelakaan hebat, yaitu dia mengalami insiden kepala bocor. Hah? Mau serius pak? Ya. Kami sedang mengenangi kasus ini, tetapi mereka tidak tahu kenapa mereka bisa meninggoy. Karena mereka tiba-tiba kemalasan dan gosong, karena nggak ada sesuatu gitu, kayak nggak ada api terbang. Mencurigakan. Ya itu saya juga sama. Gilking, hoi, maksudnya Kevin Hacker Gaming. Oi, Gilking, apa? Bagaimana? Sepertinya dia sepertinya udah nggak masuk ke tempat polisi selama 5 hari, kalau nggak 3 hari dah. Iya benar, tapi itu tanpa kabar pula. Oh iya, menurut lu gimana, Kevin Hacker Gaming? Menurut gua dia seperti mengambil robot-robot kami, robot-robot kita. Apakah dia masuk penjara? Mungkin ada penjelasan lain, mungkin dia ingin menciptakan robot agar dia membantu warga-warga kota Katulistiwa sama kota cyber untuk melindungi mereka dari kejahatan si James Cook dan juga si Mr. Ethan. Tapi sayangnya belum ada sih rekaman CCTV tentang sini. Tapi yang ada seperti ada sosok orang yang datang sini tiba-tiba bawa 2 orang ini yang sedang terkepar, Sam dan juga si Rudy. Gitu ya. Ya benar. Itu tuh udah bangun. Mana Riza? Ridwan, kok sudah bangun akhirnya? Kenapa gua? Aduh, kok lihat polisi sih? Where Ridwan? Gilking, si siapa? Si Kevin Hacker dan juga Riza, kalian kesini kenapa? Udah ceritain aja. Pokoknya gini. 1 menit kemudian. Oh gitu. Tapi bagaimana? Ketut kisah gue tadi. Lanjut. Oh iya bentar. Lu ada rencana apa lagi nih pada? Nggak ada rencana lagi sih. Tapi kami datang sini karena kau tidak ada kabar. Haha, kalian perlindungan gua. Ada apa sebenarnya dari lu? Nggak apa-apa, gua lagi gak enak badan aja. Tapi tiba-tiba diserang oleh mereka berdua nih. Oh, mereka berdua? Sepertinya benar yang dikatakan oleh kalian berdua. Liza, ini siapa? Kevin Hacker Gaming sama si Gilking. Ya udah dah kalau gitu guys. Ayo kita akan lancarkan misi lagi, yaitu tentang pengawasan tentang keadaan kota-kota yang besar seperti kota Katulistiwa, kota cyber, kota Brookhaven, kota Brookhaven sama kota Candy. Oke? Ayo kita siap-siap berangkat. Tapi kita istirahat dulu ya guys ya. Yoi bener. Udah, ayo pada ke rumah kakek gue yuk. Widih, rumah kakek lu gini. Iya bener. Ayo guys kita santai-santai dulu gak sih sebelum berangkat misi. Yoi, video cyber Brookhaven. Sepertinya benar yang dikatakan kau si Ahmad. Ya Rob, nih lu ikat dulu rambut lu dah. Iya. Kita harus memecahkan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang ingin mereka lakukan untuk ke kota-kota untuk menginvasi. Ya, kita butuh cari maklumat. Rencana apa lagi kita lakukan kepada si Sam ini? Biarkan dia tidur bro. Kasihan gue sama dia. Dan lebih parahnya lagi markas kita yang ada di kota cyber hancur. Yang di halaman ini kan 22 dekat rumah selesai kai. Iya benar. Gak apa-apa lah. Yang penting kita butuh cari maklumat tentang tempat peternakan kuda. Kalau tanya lebih banyak dari si dari si Enzo. Kasihan banget Enzo, dia tidur mulu, bukan sih ya Enzo. Mungkin kita tunggu saat kalau dia bangun, kita akan buka tali ikatan rantai itu. Benar.
Kita butuh cari informasi tentang peternakan itu. Bersambung. Kita akan lanjut di episode 16 ya guys. Bye bye.